saya Retno Abu Malik dalam acara podcast dengan tokoh besar di Kabupaten Garut, Haji Dari Suparman, di mana beliau salah satu sosok pemimpin organisasi pemuda Pancasila yang telah sukses merubah image pemuda Pancasila yang sebelumnya selalu disorot sebagai gembongnya preman, tapi ternyata di bawah kepemimpinannya bisa membuka mata dan pemikiran masyarakat bahwa organisasi pemuda Pancasila adalah organisasi sangat besar, yaitu perisainya ideologi negara Republik Indonesia, yaitu perisainya Pancasila. Demikian, saya tidak lama-lama, mari kita sapa Haji Dari Suparman. Assalamualaikum, selamat siang Ketua, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali. Alhamdulillah, saya pada hari ini lagi sehat-sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, terima kasih Ketua. Dalam hal ini saya mau bertanya, bagaimana menyikapi tentang suasana politik sekarang dengan ramainya aksi yang berujung ricu, bahkan mengarah kepada chaos, bahkan menelan korban yang dimana tuntutannya yaitu tentang pembubaran DPR. Bagaimana menurut Ketua? Baik, tapi mohon maaf ya, karena saya udah tua, mungkin sekali-kali saya coret lah ya, dalam kertas. Memang bagaimanapun kita harus sadari dengan kita sedang tidak baik-baik saja, dibuktikan dengan aksi tuntutan masyarakat yang begitu kuat dan besar sehingga menelan korban. Hal ini kita harus berpikir jernih, jangan sampai aksi yang murni tuntutan masyarakat ditumpangi kepentingan politik. Dan tuntutan pembubaran DPR menurut saya pribadi sudah salah kaprah, sangat kuat syarat akan kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat. Nah, ini hal yang menarik Pak Haji untuk kepentingan publik. Jadi menurut Ketua, apa bisa DPR itu dibubarkan? Dalam hal ini saya tegaskan tidak mungkin dan tidak bisa. Kenapa Ketua sampai tidak bisa dibubarkan? Ada beberapa alasan kuat itu tidak mungkin. Pertama, secara hukum, keberadaan dan fungsi DPR diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang 1945, terutama pasal 19, 20, 20A, dan pasal 22B yang isinya silakan baca saja sama presenter atau pemirsa dimanapun berada. Jadi kalau mau membubarkan DPR, amandemen dulu Undang-Undang Dasar 1945-nya. Tapi persoalannya siapa yang mau merubahnya? Sedangkan yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. Namun dalam prosesnya melibatkan DPR dan DPD sebagai bagian dari DPR. Masa DPR mau mengasah golok untuk membunuh dirinya sendiri? Itu gak mungkin. Mau mengasah. Yang kedua, meminta membubarkan DPR sama dengan mau membubarkan partai, karena DPR dilahirkan oleh partai yang dipilih rakyat. Sedangkan negara berjalan karena kekuasaan, dan untuk mencapai kekuasaan yaitu melalui proses demokrasi partai politik. Ketiga, menjadi sebuah pertanyaan, apakah jika DPR dibubarkan nantinya akan lebih baik? Tidak mungkin menurut saya, mungkin akan lebih buruk. Ada DPR saja tempat menyampaikan aspirasi rakyat sudah seperti ini, apalagi jika tidak ada. Hal yang terjadi ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Kondisi perekonomian masyarakat menjerit, pemerintah menaikkan gaji DPR dan pejabat lainnya, sedangkan rakyat ditekan dengan segala dipajaki. Tapi kenapa malah DPR-nya minta dibubarin?
Kalau sudah tidak berpihak, tuntutan saja partai politiknya agar mengganti di PAW semua dewan yang tidak mampu bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu menurutnya idealnya. Mantap sekali Ketua. Satu lagi yang terakhir. Ini semua kan pendapat Ketua. Ada yang menjadi pertanyaan di medsos yang mana muncul pertanyaan-pertanyaan dari netizen bahwa dalam aksi kemarin kemana pemuda Pancasila tidak ada satupun yang muncul dalam aksi. Sedangkan dalam kegiatan sosial pemuda Pancasila selalu menjadi organisasi paling depan. Nah, inilah kedewasaan dalam berorganisasi di pemuda Pancasila. Di samping pemuda Pancasila selalu mengikuti instruksi dan komando dari pimpinan paling tinggi. Kita juga sebagai kader pemuda Pancasila harus jeli dan mampu menganalisa dalam setiap gerakan aksi demonstrasi. Coba pikir dengan jernih. Sebagaimana yang telah saya bahas tadi, ketidaksetujuan pembubaran DPR, kita juga tidak mau terprovokasi dan tidak akan memprovokasi. Masa iya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau rakyat, aksi demo harus sampai merusak fasilitas negara? Apa yang kita harus tergiring kepentingan politik? Tidak jelas, harus perang rakyat dengan pengamanannya. Dan akhirnya itu terjadi yang korban tetap masyarakat di bawah. Baik pasca aksi, negara harus memperbaiki dan membangun fasilitas yang dirusak yang sesungguhnya digunakan kepentingan rakyat lainnya. Terjadi saling jotos antara anak buah pengaman dengan masyarakat yang diamankan. Lebih parahnya lagi, ada sebuah gerakan yang mengarah kriminalitas dengan penjarahan. Apa dalam aksi dibenarkan? Kan tidak. Itu mungkin alasan pemuda Pancasila harus jernih berpikir dalam menyikapi politik sekarang ini. Siap, terima kasih Ketua. Mungkin Ketua ada yang perlu disampaikan kepada kader pemuda Pancasila atau masyarakat pada umumnya. Silakan Pak Ketua. Saya sampaikan terlebih dahulu salam perjuangan. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Garut menyampaikan kepada semua jajaran pengurus MPC sampai pengurus PAC dan ranting, bahkan sampai akar paling bawah, untuk tetap solid menjaga, pertahankan, mengamankan ideologi Pancasila dengan tetap waspada dari rongrongan yang memprovokasi dan memecah belah bangsa. Juga kepada masyarakat Garut yang umumnya, mari kita menjaga kondisivitas Kabupaten Garut, khususnya umumnya bangsa dan negara, jangan sampai mau terpecah belah. Boleh kita melakukan aksi selama itu murni, tidak ada yang menumpangi, karena itu hak dan dilindungi undang-undang, tapi sampaikan dengan baik tanpa harus merusak fasilitas negara dan anarkisme. Bersatu kita maju, bercerai kita nawe. Yuk Garut ngahiji, amankan lemah cai, jaga lembur, jaga dulur, jaga negara. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih acara podcast hari ini. Sampai bertemu kembali di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.